Bismillah, baiklah rekan-rekan semua. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, yakni tentang sistem organ pada manusia. Nah, ini akan menerangkan tentang sistem organ pada manusia. Nah, selanjutnya, next. Nah, yang pertama yaitu sistem pencernaan pada manusia. Kita akan yang pertama pembahasannya itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan yakni sistem pencernaan adalah suatu perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, jadi di situ adanya suatu sistem yang bekerja untuk melakukan perubahan dari makanan yang bentuknya kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Nah, ada beberapa komponen nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh. Nah, yang pertama itu komponennya itu zat penghasil energi. Nah, itu bisa dari gula molekul tunggal atau monosakarida. Nah, kemudian ada zat pembangun tubuh, ada asam amino, zat pelindung pembangun dan cadangan energi itu ada asam lemak dan gliserol. Nah, selain komponen-komponen utama tersebut juga tubuh kita juga memerlukan adanya vitamin, air, mineral yang akan membantu kerja enzim-enzim untuk metabolisme tubuh kita. Nah, selanjutnya zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh tuh yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat atau sering disebut juga dengan zat pati atau zat tepung, yang pesusun utamanya itu karbo, hidrogen, dan oksigen yang memiliki fungsi utama sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat ini fungsi utamanya itu sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat ini bisa kita temukan pada nasi, gandum, jagung, dan lain-lainnya. Nah, kemudian lanjut protein. Nah, protein didefinisikan sebagai senyawa penyebuk yang terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N yang kadang-kadang menggunakan unsur P dan S. Nah, protein ini terdiri dari senyawa-senyawa sederhana yang disebut dengan asam amino. Nah, protein mempunyai 3 fungsi utama di tubuh makhluk hidup. Yang pertama itu sebagai zat pembangun jaringan tubuh, organ-organ tubuh, sel-sel yang rusak. Kemudian juga ada sebagai zat pengatur yang mengatur kadar-kadar asam di dalam tubuh kita, dan kemudian sebagai sumber tenaga yang walaupun pengubahan protein menjadi kalori merupakan opsi yang paling dihindari tubuh ya, cuman protein ini juga berfungsi sebagai sumber tenaga. Nah, selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai cadangan sumber energi juga, dan kemudian pelarut vitamin, dan juga sebagai pelindung tubuh. Nah, makanan yang mengandung lemak akan lebih banyak di dalam perut sehingga akan memberikan kenyang yang agak lama. Kemudian juga ada lemak ini di dalam tubuh, penyebarannya itu fungsi-fungsinya. Yang pertama, pembawa zat-zat makanan yang esensial, termasuk asam-asam lemak, serta vitamin A, D, E, dan A. Kemudian sumber energi yang tinggi, yang menyediakan lebih kurang 9,3 kalori per gramnya. Kemudian pelindung alat-alat tubuh, dan pelindung tubuh dari kedinginan dan K. Apakah suara ini masih terdengar, kawan-kawan?
Berarti Terdengar, Fen. soal ini masih terdengar kan, teman-teman? Masih, Feni. Ini Lola. Jadi baiklah, kita lanjutkan ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya yaitu nah sekarang next, boleh next. Nah, sekarang kita masuk kepada organ-organ dan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sistem pencernaan makanan ini merupakan kesatuan alat-alat. Nah, jadi kesatuan alat-alatnya dilibatkan dalam proses pencernaan makanan. Nah, sistem pencernaan manusia ini terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, kemudian saluran tersebut berupa organ. Nah, diantaranya yang pertama kita akan membahas tentang organ yang pertama itu mulut, merupakan tempat dimulainya pencernaan makanan. Jadi pencernaan makanan itu dimulai di awalnya dari mulut. Nah, di mulut inilah berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Nah, di dalam mulut tuh ada juga apa namanya organ-organ yaitu seperti ada lidah yang berfungsi untuk penghasil ludah atau air liur. Dan kemudian ada gigi yang juga pada saat di mulut ini, gigi juga berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan yang masuk ke mulut, gitu. Yang tujuannya supaya makanan tersebut menjadi lebih kecil dan nantinya akan mudah dicerna oleh lambung. Dan selanjutnya, nah, organ selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi mulut, yang kedua itu kerongkongan. Kerongkongan atau disebut juga esofagus merupakan salurannya sempit yang berbentuk seperti batang dengan diameternya itu 2 cm, yang panjang kurang lebih 25 cm. Dan dia menghubungkan antara laring dengan lambung.
Nah, pada kerongkongan ini, dinding kerongkongan ini mengandung kelenjar yang menggunakan untuk jadi membasahi jalannya makanan. Jadi dinding inilah yang berfungsi untuk membasahi makanan. Jadi makanan itu tidak tersangkut di saluran yang berbentuk tabung tadi gitu. Nah, pada saat melewati kerongkongan, makanan itu didorong dan diremas-remas perlahan ke depan untuk masuk ke lambung dengan adanya gerakan peristalik dari otot-otot kerongkongan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada lambung. Nah, fungsi lambung sebagai tempat di mana makanan dicerna dengan jumlah kecil sari-sari makanan diserap. Nah, lambung ini terdiri dari tiga lapisan otot, yaitu adanya otot melingkar, memanjang, dan otot menyerong. Nah, di lambung terdapat proses pencernaan secara kimiawi, yaitu salah satu proses pencernaan di dalam lambung yang menggunakan zat kimiawi, terutama dengan menggunakan enzim, di mana enzim yang ada di lambung itu ada enzim renin, pepsin, dan asam klorida. Nah, selanjutnya yaitu ada hati, empedu, dan pankreas. Nah, hati merupakan organ pengolah dan penghasil zat kimia utama di dalam tubuh. Dan hati ini terletak di sebelah anterior kanan rongga perut manusia. Nah, secara langsung hati ini berkontribusi dalam pencernaan dengan menghasilkan cairan empedu dari perombakan sel darah merah. Nah, cairan empedu tersebut yang kemudian ditampung di dalam kantong empedu yang menempel di dalam hati. Nah, kantong empedu dapat menampung hingga seliter cairan empedu yang ketika ada makanan yang masuk ke dalam denum, cairan empedu ini ditambahkan ke dalamnya untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran yang teremulasi dengan dalam air agar mudah diurai oleh enzim. Nah, selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar kurang lebih 6 meter pada manusia dewasa. Ini yang 6 meter pada manusia dewasa. Yang fungsi usus halus ini itu mencerna dan mengabsorpsi racun dalam lambung. Nah, lapisan usus halus itu terdiri dari beberapa, yaitu lapisan luar, lapisan otot polos, dan lapisan otot polos, kemudian mukosa yang terdiri dari jaringan ikat, kemudian mukosa yang terdiri dari epitel, stapes, kolumnar, koblet yang mensekresi getah usus halus. Nah, itu sedikit penyebaran tentang usus halus. Kemudian dilanjutkan dengan usus besar. Oh iya, sedikit ini dijabarkan juga usus halus ini, bagian-bagian usus halus. Nah, bagian usus halus ini ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu duodenum. Duodenum yang kemudian ada jejunum dan leonum. Nah, kemudian selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus dalam sistem pencernaan. Besar nutrisi makanan itu diserap oleh usus halus, sisa makanan itu masuk ke usus besar untuk diproses lebih lanjut gitu. Nah, usus besar ini berfungsi dalam penyerapan sebagian nutrisi, air, dan
feses agar mudah dikeluarkan di dalam tubuh. Nah, usus besar manusia ini sendiri tersusun dari 4 jaringan, yaitu mukosa, submukosa, mukularis propria, dan juga ada namanya serulosa. Nah, selanjutnya organ selanjutnya yaitu organ selanjutnya yaitu anus. Nah, anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, sebelum dibuang dari anus, feses itu terlebih dahulu ditampung pada bagian rektum. Nah, apabila feses tersebut sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dari dan penutupan anus. Jadi anus ini tempat pembuangan feses dari tubuh kita. Kemudian selanjutnya gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Ada beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, sakit gigi. Nah, tadi kan mulut adalah masuk dari organ pencernaan. Nah, jadi sakit gigi ini sering disebabkan karena adanya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu disebut juga dengan karies. Nah, penyebabnya biasanya kalau pada anak-anak itu karena mengkonsumsi makanan yang terlalu manis dan mengandung gula, yang sisa makanan tersebut dapat menempel di gigi yang menjadi sarang bakteri. Nah, kemudian ada namanya gastritis. Nah, gastritis itu merupakan peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung yang penyebabnya ya penderita makan yang mengandung kuman penyakit, kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung yang kadar asam pada lambung itu terlalu tinggi. Jadi inilah penyebab dari penyakit gastritis. Kemudian sariawan, dan selanjutnya ada diare. Diare itu penyakit di mana penderita mengalami buang air besar itu bercampur dengan air yang berkali-kali. Jadi buang air besar itu berkali-kali, yang penyebabnya itu peradangan usus oleh penyakit lain seperti kolera dan disenteri. Nah, seringkali diare ini disebabkan diare ini disebabkan oleh virus, bakteri, alergi, atau tidak tahan terhadap makanan tertentu atau kurang gizi. Nah, kemudian konstipasi yang sering disebut dengan sebutan sembelit. Nah, konstipasi ini bisa disebut dengan sembelit, yang keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan gitu. Dan kemudian selanjutnya disenteri. Nah, penyakit ini yaitu penyakit yang menyerang usus, yang terserang di usus, yang terserang di disenteri ini terinfeksi oleh kuman, bakteri atau amuba yang menyebabkan menjadi meradang. Nah, gejala umumnya yaitu sakit perut, mencret atau diare yang kadang-kadang berdarah dan berdarah. Nah, kemudian selanjutnya ada juga mah. Nah, mah ini biasanya tuh disebut penyakit ini luka pada lambung gitu.
alat pencernaan yang diserang oleh MAH itu biasanya lambung atau usus 12 jari. Nah, gejalanya itu biasanya pegal-pegal di punggung 1 atau 2 jam setelah makan atau jika perut kosong. Nah, gejala yang terkenal dari penyakit MAH ini adalah kembung dan muntah. Progress. Lanjut dikit lagi, Fan. Masih ada 2 menit. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu sampai Zoom-nya habis ya. Nah, selanjutnya yaitu pada kemudian ada memelihara kesehatan sistem pencernaan. Nah, ada beberapa cara menjaga kesehatan organ dalam pencernaan itu. Yang pertama, caranya mengunyah makanan dengan baik agar makanan yang akan dicerna tersebut bisa dicerna secara baik gitu, dan karena kalau kita tidak mengunyah makanan dengan yang baik, maka makanan tersebut tidak hancur dengan sempurna. Jadi pada saat proses pengolahan pencernaan makanan tersebut, maka pencernaan tersebut akan terhambat, akan memicu beberapa penyakit nantinya kalau jika makanan kita tuh tidak dikunyah dengan baik gitu. Dan kemudian mengkonsumsi makanan yang berserat. Kemudian makan secara teratur. Jadi kalau misalkan makan tidak teratur itu juga dapat memicu terjadinya MAH ya, salah satu penyakit yang sudah dijelaskan tadi dapat memicu penyakit MAH. Jadi makan secara teratur. Kemudian atasi stres. Jadi jangan stres, apalagi kita sebagai mahasiswa ini kebanyakan kalau misalkan tugas-tugas kita banyak, jadi kita stres gitu. Jadi stres itu dapat memicu penyebab kita sakit perut atau kayak nyeri pada adanya terasa nyeri terhadap terhadap perut kita. Nah, itu sebenarnya ada salah satu pemicunya, yaitu